Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di podcast pinggir jalan. Kita mau ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan Islam kali ini, karena masih dengan bintang tamu kita yang sama di sesi yang kemarin. Kita mendatangkan orang yang paham agama, orang yang kita anggap ya punya pengalaman lah ya, karena pernah mondok di pondok pesantren Singkut 3 tahun ya kan. Ya, Terus di Jawa Timur Pondok Tuban Langitan. yang 3 tahun, kemudian menimba ilmu lagi di bukan salah satu, di kampus Islam terbesar di Provinsi Jambi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, tepatnya di Fakultas Dakwah. Nah, itu kan semboyannya kan lagu Fakultas dakwah. Nah, kemudian pernah juga punya pengalaman jadi marbot 4 di tahun. Masjid Kurnia 2 tahun. Masjid 2 tahun. Masjid Ibnu Sina punya Rumah Sakit Umum Raden Matahir 2 tahun, dan terakhir sekarang di Masjid Buluran pinggir nama masjidnya apa? Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Oh, ada Masjid Al-Aqsa be. Oh, Kaki bukan. di bom Palestina, di bom Israel di sana Bukan jadinya. Masjidil Aqsa, bukan. Bukan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kemarin kita bahas tentang mandi wajib, kenapa kita harus mandi wajib, kapan kita harus mandi wajib. Nah, sekarang kita mau bahas salah satu penyebab mandi wajib, yakni berhubungan suami istri. Ingat, suami istri, bukan suami-suami. Ataupun yang belum beristri. Nah, tidak boleh, haram. Tapi kalau terdesak, jangan juga. Jangan juga. Pokoknya puaskan dewek kalau terdesak. Nah, berdosa kalau memuaskan bukan dengan istri ya. Benar boleh di. Nah, masih tak baik. Kameramen juga. Nah, kameramen ya paham lah gitu kan. Oke, nah yang pertama kita kan mau bahas tentang hubungan seksual. Kalau bahasa anak sekarang itu HS. Orang bisa sebut HS itu hubungan seksual atau having sex. Ya, karena memang fenomena anak zaman sekarang ini banyak yang melakukan hubungan seksual. Kita anggap yang sudah menikah ya. Banyak orang yang sudah menikah ketika menggauli istrinya, dia ini tidak paham tata cara. Karena sebenarnya di dalam Islam itu, aku pun pribadi juga karena bidang keilmuannya bukan ke arah sana. Memang aku punya ilmu secara kesehatan, secara psikologis ada, tapi kalau secara Islami kan ya, karena aku tidak pernah mondok, ada tata cara ketika kita mau menggauli istri kita, betul ya? Ada. Nah, yang pertama, ada orang yang punya pendapat kalau kita ketika melakukan hubungan seksual itu tidak boleh menggunakan baju. Ada juga yang bilang tidak boleh, kita harus pakai baju. Nah, sekarang ini mana yang benar secara Islam? Apakah kita harus melepaskan semua pakaian kita, atau kita harus meninggalkan salah satu pakaian yang ada di badan kita ketika kita melakukan hubungan seksual tadi? Mana yang benar ya? Jadi dalam kitab sendiri itu Kitab kan apa? kita Sebutlah kitabnya. salah satu kitab kita yang kita jadi pedoman sekarang, rujukan sekarang itu kan Fathul Izar, artinya buka sarung. Kalau lah sarung dibuka, selesai. Nampak pula yang itu kan? Nah, jadi ketika dalam kitab itu diterangkan tata cara berhubungan, apa istilahnya? Hubungan seksual atau Kitab istilah sekarang tuh. HS. Nah, kalau HS itu Hubungan istilah seksual. luar, kalau dalam Islam jima. Oh, jima. Oke, jima artinya. Jadi jima itu menggauli istri sendiri ya, bukan istri orang lain. Jadi jima itu sendiri dianjurkan untuk melepaskan seluruh pakaian dalam kategori telanjang, baik istri ataupun suami, tapi dengan catatan tidak boleh main telanjang bulat. Jadi kita Harus harus pula itu harus melepaskan semua pakaian tapi tidak boleh telanjang bulat. Nah, jadi ada istilahnya, kita tuh gunakanlah selimut. Gunakan selimut untuk menutup bagian badan kita tadi. Kalau Jadi panas gimana? kan sekarang kan sudah canggih. Ya, misalnya kayak aku kan masih di rumah panas, nah, kipas kadang mati. Nah, gimana tuh? Jadi pakai sarung alternatif sarung yang tipis lah untuk bagian sini. Bagian Yang penting ada pakaian yang nempel di Iya. badan. Apa istilahnya? Ya, tertempel lah untuk menutupi. Tapi itu. tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai karena Kalau kain tadi kita sarungi, boleh.
Kalau sarung ini tidak juga untuk nutup bayi. Oh. Karena Jadi bagusnya emang selimut ya. selimut karena Atau kain tipis atau Ya. selendangnya boleh berarti. selendang pun boleh, tapi bagian dengan catatan bagian gitu hubungan tadi ditutup. Bahkan sahabat Nabi deh Sayyidina Utsman itu sampai nutup bagian kepala saking kemalunya. Pokoknya ada istilah tuh orang kalau dia sudah buka semua, tutup dulu dikit, lalu ditengok malaikat. Oke, itu istilahnya. Tapi kalau misalnya itu kan pakaian yang nggak boleh, itu kan harus bugil, berarti pakaian yang menempel di badan nggak boleh. Yang terpakai ya, yang diwajibkan itu bukan diwajibkan, disunahkan itu nempel di badan kan. Kalau itu pakai topi weh, macam mana tuh? Gitu lepas lah topi karena itu kan nempel di badan. Nempel, oke. Nah, kalau kita baju taruh di kepala weh, atau intinya weh nyangkut sebenarnya. Ya, itu kan balik lagi konsep kayak istilah menggunakan selimut tadi. Cuman istilahnya asal nempel baik ya. Ini guyon bae nih, nanti dikira guyonin pula kan. Yang jelas itu kalau bisa pakaian dibuka semua. Tapi tetap menggunakan selimut sebagai penutup. Malu lah gitu istilahnya, karena tetap ada malaikat kayak gitu kan. Ya, kan ada malaikat yang nyata mal baik mal buruk gitu terus ikut gitu kan. Iya. Malu pula ditengok malaikat. Nah terus aku juga pernah dengar ada orang ketika mau melakukan hubungan, ada orang tuh tipenya aku udah bisa nih kalau lampu itu aku harus lampu dimatiin, gak nyaman aku. Ada juga orang yang wah aku udah bisa nih kalau harus gelap nih, atau aku harus terang nih. Jadi sebenarnya di dalam Islam sendiri itu yang mana yang sebenarnya pas ketika kita melakukan hubungan seksual itu, lampu hidup atau lampu dimatikan? Jadi dalam anjuran kitab itu sendiri lebih diutamakan atau lebih harusnya lampu itu terang. Oh terang. Karena itu sendiri mempunyai faedah istilahnya. Mungkin ulama buat kitab itu kan tak basi-basi, pasti dia survei atau apa, observasi dulu, observasi kayak kita sekarang penelitian segala macam kan. Jadi ada alasan tertentu ketika lampu itu hidup, anaknya bisa ganteng atau cantik yang jadi. Itu mitos lah ya mungkin dah. Tetapi kan secara apanya kan kita juga harus melihat istri kita. Jangan sampai kita menggauli istri kita tapi membayangi orang lain. Membayangi orang lain, entah yang artis cantik. Lagian kan ya mungkin ilmiahnya itu makanya orang sebut bercinta, making love. Jadi ketika melakukan itu kita harus suka, sayang, cinta. Jangan ya, kalau perlu jangan memejamkan mata ora. Iya. Kan salah satu ibadah kan kan iya. Kalau sholat nggak boleh menjamin mata ora. Jadi kan itulah apa namanya tadi. Terus oh iya aku salah kok ya kasus gitu. Jangan sampai juga maaf cakap kita sampai jayus atau pas lagi hubungan tuh teringat kawannya mirip dengan maaf cakap mama aku atau orang tua apa ibu aku kan, itu tak boleh nian. Kalau itu aku pernah dengar sih, bahkan bagi orang yang sudah berkeluarga panggilan ayah bunda, papa mama, umi abdi itu memang untuk membiasakan anak agar biasa manggil oh ini bilangnya bapak, ini mama. Nah orang ini salah, kadang itu kapan panggilan dianggap panggilan sayang. Ketika itu jadi panggilan sayang, ya ada kemungkinan aku tidak tahu benar beda ya, tapi aku pernah dengar haram ketika kita menggauli istri kita tapi kita panggilan mama papa itu panggilan sayang. Kan mama itu emak, nah, papa ya bapak kita. Jadi sama dengan kita menggauli orang tua kita. Nah itulah namanya jayus tadi. Nah ini pelajaran juga untuk yang sedang kasmaran, yang lagi pacaran. Stoplah pakai penggunaan papa mama, ayah bunda. Itu diperuntukkan bagi orang yang sudah menikah dan mengajarkan anak, membiasakan anak. Ini tak masih SMP atau SMA panggilan papa bunda, putus terasa jadi janda. Oh. Bahkan apa yang kau pernah bilang itu Nabi Muhammad pun baginda Rasulullah manggil Sayyidina Aisyah itu dengan sebutan Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Nah, ada dipanggil Umi iya. Kan? Dia jangan sampai kita salah. Itu salah satu faktor. Nah kemudian aku juga mau nanya,
banyak sebagian orang karena sex education ini kan tabu bagi orang. Ketika kita cerita tentang seks, orang bilang, wah apa ini, kalau bahasa orang Jawa itu saru, ya kan? Iya, saru. Nggak boleh diomongkan. Dan itu akhirnya menimbulkan permasalahan karena salah satu faktor yang bikin kadang rumah tangga itu udah harmonis, faktor kepuasan seksual itu tidak bisa dipungkiri. Dan juga bagi sebagian orang berhubungan seksual itu perkara ketika kemaluan laki-laki bertemu dengan apa? Parji perempuan. Itu sudah selesai di situ. Ternyata enggak. Dalam melakukan hubungan seksual itu kan ada kepuasan. Tentunya kita harus melakukannya dengan senang hati, dengan sukarela. Kalau perlu pakai opening dulu, bagian inti, pemanasan lah kalau bahasa zaman sekarang ini kan. Nah, foreplay. Nah, kalau mau bahas itu, ada yang bilang kita tidak boleh menjilat kemaluan istri juga tidak boleh cakap dalam karaoke punya suami. Nah, dan tidak boleh juga pakai tangan segala macam. Bahkan ada orang bilang tempat karena sesuatu itu pada tempatnya, tangan bukan tempatnya itu. Nah, sebenarnya boleh atau tidak kita melakukan pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual itu, entah menggunakan bagian tubuh yang di luar, misalnya perempuan tidak menggunakan farjinya untuk memuaskan laki-laki, misalnya tangan, mulut, entah dagu, entah kaki, ya serah lah bagian mana. Jadi itu sendiri kan kayak pemanasan itu juga penting dilakukan karena perempuan juga butuh pencapaian kategori tadi untuk keharmonisan rumah tangga. Jadi kayak yang Bapak sampaikan tadi gaya 69 lah istilahnya. Bisa. Jadi gaya 69 itu sendiri itu boleh asalkan tidak saling terpaksa atau jijik. Jadi sebenarnya boleh mau pakai mulut, mau pakai tangan. Nah, kalau pakai tangan dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Tapi punya istri sendiri, jangan punya istri orang lain. Tangan orang nggak boleh ya? Tidak boleh. Apalagi tangan jantan. Itu lebih tidak boleh lagi. Betul punya. Jadi sebenarnya boleh. Yang penting itu ya sesuai kaidah. Apalagi mungkin kasusnya kenapa dibolehkan kalau menurut aku pribadi. Ya ketika istri sakit, suaminya sakit kepala, enak itulah pokoknya aku tidak yang lain. Ya seandainya tidak dulu turuti, yang mungkin jajan ke daerah belakang kuburan Cina. Bisa. Jadi bolehlah dipuaskan dengan cara ya pakai tangan tadi atau pakai mulut. Terus pakai ini bisa juga. Anda tahu kan, orang pakai paku sama betis kan, kasihnya Pixon itu. Kalau cowok. Oke, jadi bahasannya boleh berarti kan. Nah, aku tuh juga pernah dengar ada entah buku, entah zaman aku dulu aku pernah baca, janganlah kita melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual itu dengan meniru binatang, karena haram hukumnya kita melakukan itu kalau kita meniru binatang. Nah, kalau meniru binatang ya kita anggaplah kayak sapi, kerbau, ya posisinya hampir sama, dan itu istilahnya ya istilah doggy style lah. Nah, sebenarnya doggy style ini diperbolehkan atau enggak sebenarnya dalam agama kita? Dalam agama Islam sendiri doggy style itu diperbolehkan dengan catatan yang dieksekusi oleh kemaluan pria ini tetap lubang farjinya perempuan. Jadi selagi itu tetap ngarah ke sana, bukan ke dubur. Kalau dubur diharamkan. Haram? Iya. Kalau udah sengaja? Jangan. Jaga itu saraf penyakit. Iya sih. Jadi kayak memang yang penting yang diarahkan ditusuk tuh farji. Jadi boleh. Bahkan dulu sama Nabi ada kasus doggy style itu. Karena orang kan sahabat Nabi kan istilahnya muhajirin, orang yang hijrah. Jadi orang Mekah itu biasa gayanya. Pas hijrah ke Madinah, rupanya orang Madinahnya beda gaya doggy style. Jadi adalah yang ngadu ke Nabi. Nabi ini ngapo kayak gini? Ngapo ditusuk dari belakang. Itulah akhirnya Nabi, pokoknya Nabi apa bersabda, selagi yang dicucuk itu lubang farji itu boleh. Kalau salah lubangnya baru haram. Karena selagi menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, mau dari gaya macam mana pun boleh ya. Boleh. Ya karena aku pernah dengar juga istrimu itu ladangmu. Dalam Al-Quran itu. Ya kan.
Jadi datangilah sesukamu ya. sesukamu. Nah, macam mana pun aku cangkul kayak macam mana, kayak udang kepiting, Antar dalam padi ngadap apa maju ke depan kan. pakai salto, serah selagi tepat di lubang parji tadi. Ya, tetap di ladang kita, bukan ladang kawan. Kalau udah kawan udah kapak kali. Nah, terakhir nih, kapan sih kita itu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita? Jadi setiap saat itu boleh, mau siang, mau malam, mau subuh, mau imsak. Yang tidak boleh cuma satu, ketika perempuan itu mens, melahirkan lah istilahnya. Oh, itu pasti. Ya karena kan kita punya hati juga Ya, kan. sakit, lagi sakit. Ya nifas kan, jadi Kalau halangan sendiri ngapa tidak boleh kita melakukan itu ketika waktu halangan? nah memang itu diharamkan. Dan juga ketika kita melakukan hubungan jima ketika head, anak tuh bakal kena rentan kena penyakit. Atau Kalau anak mungkin inilah ya, bisa rentan kena penyakit, oke lah. Tapi sebenarnya kalau menurut medis nih, bukan secara Islam, secara sosial lah, bukan secara medis, aku tidak mau bilang secara medis. Iya, kita tidak akan bisa menikmati. Yang pertama itu jorok, mungkin bawa darah, kayak mana kita mau menikmati. Sementara kita kan ya mau bersenang-senang dengan pasangan kita. Iya. Kayak mana pula lagi bawa darah segala macam. terus juga istri tadi lagi sakit juga kan, Ya. katanya sakit, katanya saya kan juga belum pernah. Awal pengalaman tapi tidak Enggak enggak ya. Nggak tahu kan pernah halangan enggak ya. Nah, alhamdulillah saya masih normal. Nah, sorry, ini yang terakhirnya nih. Boleh enggak ketika diajak berhubungan itu menolak? Kasus Baik laki-laki atau perempuan. Kan selama ini kan kita laki-laki nih yang dibilang selalu minta. Nah, tapi kalau kasusnya perempuan yang minta ataupun sebaliknya laki-laki minta, boleh enggak ketika pasangan kita minta kita nolak? enggak boleh. Enggak boleh. Kalau Lita, Itu karena apa namanya? Ketika kalau perempuannya minta itu disunahkan, dapat pahala besar ganjarannya. Tapi ketika jantannya minta itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi istri. wah karena misalnya nih maaf nih capek gitu, minta nih pasangan kita atau bini kita nggak tahu macam mana. Kan bisa ladang tadi bisa bermacam-macam. Tak mungkin ada Tak pinggang cara- sakit, bawa motor touring mungkin kan, nah minta pula. Tapi sebenarnya kalau selagi tidak sakit kali ya, Ya, selagi kita selagi masih tak- kondisi kita juga fit. tak haid tadi Dan kan. balik lagi kalau perempuan oke lah, dia keadaan sakit tidak boleh, haid ya kalau bisa dihindari tidak boleh juga kan. Tapi kalau kita laki-laki nih, kita capek, kan tadi bilang sunnah nih kalau perempuan Yang minta. minta. Tapi kalau kondisi kita laki-lakinya juga tidak fit atau sakit, sebaiknya janganlah. Nah, lagi gara-gara tuh lagi demam tinggi, bini, ayo kata dia. Bandar tak tegak dah. Kalaupun tak bisa, kayak gara-gara itu makin ngedrop, Ya. kan itu kan sari-sari makanan kita nutrisi semua itu. Tidak fair. Nah itu yang harus kita ketahui tentang berhubungan seksual dalam sudut pandang Islam. Ternyata banyak hal yang boleh dan ada juga hal yang tidak diperbolehkan. Semoga menjadi pengetahuan baru lah bagi kawan-kawan yang nonton video ini dan bisa dipraktekkan. Ingat,